I know that the fine hoes mad at me, but you can't turn a bitch out without baby. Now I got 'em like, I like 'em nasty, bougie, ratchet, yeah, nasty. Bitch, really want Oi, oi, oi bangun, oi Tangi, jadi kami bikin tugas. Iya ya. Iya, ayo cepetan. Tidak ada sih. Yang kotak pamet anyar rusak mana? Apa ini? Siap menegakkan keadilan. Ready. Ready. Halo, perkenalkan nama saya Matthew William Talakwa. Saya adalah maba dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya di Universitas 17 Agustus Surabaya mengambil jurusan Ilmu Hukum. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan hukum, penanganan hukum, dan analisis hukum. Jadi, ini adalah tugas buat maba FH 24 sebelum mulainya PKKMB. Jadi, panitia PKKMB itu menyediakan berbagai macam tema. Dan tema yang saya ambil untuk pembahasan video ini adalah IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Kenapa saya memilih tema Ibu Kota Negara Baru atau yang biasa kita sebut IKN? Karena sepertinya lagi banyak-banyaknya pro kontra di Ibu Kota Negara Baru kita. Apalagi kemarin baru terlaksananya upacara 17 Agustus di IKN. Jadi menurut saya itu cocok buat pembahasan di video kali ini. Let's go! Halo, saatnya kita membahas tentang IKN kita. Oke, kita dulu guys. Kita buka kancingnya dulu. Oke, pembahasan tentang Ibu Kota Negara. IKN Nusantara. Kontroversi mengenai ibu kota negara atau yang biasa kita sebut dengan IKN Nusantara. Dari segi hukum melibatkan beberapa isu utama. Pertama, kepastian hukum dan peraturannya. Masalahnya, pengalihan ibu kota negara memerlukan berbagai peraturan dan undang-undang yang mendukung, termasuk perubahan dalam UU Pemerintahan Daerah, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Pengolahan Keuangan Negara. Ketidakpastian hukum dan belum lengkapnya regulasi ini dapat menimbulkan konflik hukum. Analisisnya, ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi implementasi proyek dan menyebabkan perselisihan hukum antara pihak-pihak terkait. Sebagai solusinya, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi undang-undang yang mengatur peralihan ini secara komprehensif. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada hak ulayat dan pengakuan adat. Masalahnya ada pemindahan ibu kota ke Kalimantan memerlukan pengakuan dan penyesuaian terhadap hak ulayat dan hak adat lokal. Tanpa perhatian yang cukup terhadap hak-hak ini, dapat timbul konflik dengan masyarakat adat setempat. Nah, analisisnya, penanganan hak ulayat yang kurang memadai dapat menimbulkan gesekan sosial dan memperlambat proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek sangat penting untuk menghindari konflik. A few moments later. Oke, tadi kita ke toilet dulu ya.
Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Number 3 itu ada dampak lingkungan. Masalahnya, proyek IKN dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, termasuk deforestasi dan dampak terhadap biodiversitas. Hal ini memerlukan evakuasi dampak lingkungan yang teliti dan peraturan untuk mitigasi. Analisisnya, ada pengabaian aspek lingkungan dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang dan resistensi dari kelompok lingkungan. Pemerintah perlu memastikan adanya studi dampak lingkungan yang komprehensif dan pengawasan yang ketat. Oke. Oh, bisa ngerekam dah. Oke, kita lanjut yang keempat. Itu ada kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah. Masalahnya, pemindahan ibu kota memerlukan pengaturan ulang kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang baru. Ini memerlukan penyesuaian struktur pemerintahan dan alokasi kewenangan. Analisisnya, kewenangan yang tidak jelas atau tumpang tindih dapat menimbulkan konflik administrasi dan efisiensi dalam pengelolaan. Penetapan kewenangan yang jelas dan efektif antara pemerintah pusat dan daerah baru harus diperjelas. Ya, harus diperjelas. Semua itu perlu penjelasan. Oke? Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima itu ada pencegahan yang dapat dilakukan. Perumusan regulasi yang jelas. Membuat dan mengesahkan peraturan yang mendukung pemindahan ibu kota secara komprehensif dan terintegrasi. Proses legislasi yang melibatkan berbagai stakeholder akan mengurangi ketidakpastian hukum. Dan ada pengakuan dan pelindungan hak adat. Melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Serta mengakui dan melindungi hak-hak adat mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu yang kelima ya. Oke, udah rapi. Karena yang terakhir harus rapi dia, guys. Oh my god! Wow! Oke. Yang terakhir itu ada evaluasi dampak lingkungan. Melakukan studi dampak lingkungan yang mendalam dan menerapkan strategi mitigasi yang efektif. Pengawasan lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap tahap proyek. Dan ada klarifikasi kewenangan dan kewajiban. Nah, menyusun dan menyosialisasikan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Membangun mekanisme koordinasi yang baik untuk memastikan kelancaran administrasi dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana. Kontroversi hukum terkait pemindahan ibu kota dapat diminimalkan dan proses transisi dapat dilakukan lebih lancar. Oke, sepertinya itu aja dari penjelasan sedikit tentang IKN, tentang penanganan hukumnya, tentang analisis hukumnya dan pencegahannya. Sepertinya itu saja. Gak usah panjang-panjang. Kita belum belajar kok. Oke, sekian dari saya. Saya Matthew William Calakwa dari Universitas 17 Agustus Surabaya, Maba FH24, Fakultas Hukum. Yes, guys. Salam hukum. Oke.